welcome back in my channel. Nah, kembali lagi bersama aku Valentina Sinaga. So guys, di video kali ini aku mau cerita-cerita, mau sharing ke kalian bagaimana caraku menurunkan berat badanku 10 kg. So, kalau kalian penasaran, just keep on watching. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritaku gimana aku nurunkan berat badanku 10 kg, aku mau kasih tahu dulu kenapa berat badanku itu bisa bertambah drastis. Jadi, berat badanku itu bertambah drastis ketika aku masuk kuliah semester 1 pertengahan sampai semester 4. Jadi kayak 1,5 tahun itu berat badanku yang wow. Jadi dulu itu waktu aku SD, SMP, SMA, berat badanku tuh yang stabil-stabil aja, nggak gemuk juga nggak kurus, jadi yang kayak ya udah stabil aja gitu, masih bagus lah gitu dilihat mata. Nah, namun pada saat aku masuk kuliah itu tadi semester 1 pertengahan, situ tuh mulai banyak tugas kampus dong, dan disitu tuh banyak laporan. Aku tuh tipe anak yang kalau ngerjain tugas itu fokusnya itu kalau malam hari gitu. Jadi aku ngerjain laporan itu tengah-tengah malam, dan itu waktu ngerjain laporan itu kan mikir tuh. Jadi aku tuh bener-bener ngerasa kayak perut lapar. Yaudah, aku makan dong kan. Jadi setiap malam, setiap aku ngerjain tugas, aku selalu makan. Dan itu aku nganggapnya dulu, ya udahlah, sekali doang. Dan ternyata itu buat keterusan. Jadi yang kumakan itu kayak roti, terus pakai selai, yang bener-bener kalorinya kacau lah ya. Bahkan ketika itu aku tuh belum ngerasa kalau aku tuh gemukan, sampai pada satu titik aku coba baju yang aku suka, itu baju tuh pas aku coba udah nggak muat dong. Terus orang-orang juga udah mulai ngomong, paling gemukan ya, pahanya gede, lengannya gede. Oh my god. Jadi semenjak aku mulai dengar kata-kata paling gendut, pahanya gede, lengannya gede, oh my god, itu yang kayak gimana ya, aku tuh nggak pernah gendut, terus yang kayak dikata-katain gitu sakit hati ya. Iya sih, itu sakit hati sih, karena itu tuh bener-bener berat badanku yang terberat seumur hidupku. Nih, aku nanti bakal masukin fotonya di sini, kalian bisa lihat. Itu tuh berat badanku 58 kg. Nah, jadi aku mulai memutuskan untuk menurunkan berat badanku itu semester 4 menuju semester 5, itu kan ada libur 2 bulan. Nah, di situ aku mulai menurunkan berat badanku, dan aku berhasil menurunkannya sebanyak 10 kg sampai aku pada titik 48 kg. Nih, aku bakal masukkan fotonya juga biar kalian bisa lihat perbandingannya. So, langsung aja aku bakal kasih tahu gimana caraku menurunkan berat badan sebanyak 10 kg. Just keep on watching ya. Dan sekarang aku mau kasih tahu ke kalian apa-apa saja yang aku lakukan selama aku melangsungkan diet. Dan aku mau kasih tahu juga, diet itu tidak melulu mengenai penurunan berat badan. Orang yang sedang menaikkan berat badan juga namanya diet. Tapi kalau menurunkan berat badan namanya diet defisit kalori gitu. Diet itu sebenarnya pengaturan pola makan. Jadi yang pertama yaitu untuk kalian berhasil menurunkan berat badan, kalian harus memperbaiki pola makan kalian. Memperbaiki pola makan adalah hal yang paling utama dan kunci keberhasilan diet kalian. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu memperbaiki pola makan. Dan di sini kita adalah diet defisit kalori. Artinya, kalori yang masuk ke dalam tubuh kita harus lebih kecil dari kalori yang dikeluarkan oleh tubuh. Sepengalaman aku diet, aku makan hanya 2 kali satu hari, yaitu pagi dan sore hari. Untuk pagi, aku makan pukul 10 pagi, dan untuk sore, aku makan pukul 5 sampai 7. Maksudnya, di antara pukul 5 sampai pukul 7 malam. Untuk makanan yang aku makan, itu aku tetap makan nasi, makan sayur, sama makan ikan. Tapi porsinya itu bener-bener dikurangi. Jadi kayak nasinya hanya 6 sendok makan, kemudian sayurnya diperbanyak dan ikannya diperbanyak. Untuk nasinya sendiri, kalian boleh ganti nasi putih menjadi nasi merah, karena kalorinya nasi merah itu sedikit
lebih rendah dari nasi putih. Kemudian kalau kalian tidak mampu makan hanya 2 kali satu hari, atau kalian punya sakit tertentu, misal sakit ma yang emang harus rajin makan, kalian boleh aja makan 3 kali satu hari. Yang penting porsinya itu sedikit, jadi kalori yang masuk itu tetap lebih rendah dari kebutuhan kalori sehari-hari kita. Oke? Yang berikutnya yaitu perbanyak minum air putih. Sebenarnya untuk air putih ini bukan hanya pas kita lagi melaksanakan diet, tapi untuk sehari-hari juga kita itu harus mencukupi kebutuhan air yang ada dalam tubuh kita, karena tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari air, dari cairan maksudnya. Kebutuhan air yang kita butuhkan dalam satu hari itu sebesar 2,5 sampai 3 liter. Nah, aku juga mau ngasih tahu untuk air putih. Jadi sebelum kalian sarapan, setengah jam sebelum kalian sarapan, kalian usahakan minum 1 gelas air putih. Biasanya 1 gelas air putih yang aku minum itu ukuran gelasnya itu setengah liter. Jadi aku bakal minum setengah liter air putih setengah jam sebelum aku makan. Baik itu makan siang maupun makan malam. Itu karena aku 2 kali makan satu hari. Jadi kalau misalkan kalian 3 kali makan satu hari, setengah jam sebelum makan pagi, makan siang, dan makan malam, kalian harus minum air putih dulu. Jadi supaya perut terasa kenyang duluan. Jadi ketika kalian makan, kalian ya udah ngerasa kenyang aja gitu. Jadi kalian tidak makan dalam porsi yang berlebihan. Dan lagi di sela-sela siang biasanya atau sore, kalau kalian lapar, kadang sinyal dari diri kita itu memberikan bahwa itu tuh lapar palsu. Maksudnya lapar palsu yaitu sebenarnya kalian itu haus, tapi karena kalian kurang air, kalian malah pilih makan. Padahal sebenarnya kalian haus. Jadi kalian harus benar-benar mencukupi kebutuhan air yang ada dalam tubuh kalian. Kemudian yang aku lakukan selama aku diet, aku benar-benar tidak makan cemilan. Jadi segala cemilan kayak gorengan, snack, kue, yang manis-manis, apapun cemilan itu aku benar-benar tidak makan cemilan. Jadi setiap aku ngerasa lapar, perutku keroncongan, ngerasa lapar, aku hanya akan minum air putih. Jadi aku benar-benar tidak makan cemilan. Tapi kalau kalian mau coba dan kalian ngerasa lapar, kalian boleh makan cemilan, asal cemilannya itu kayak buah, ya buah lah ya, buah atau sayur, pokoknya yang mengandung serat, dan itu juga nggak boleh berlebihan. Selain tidak makan cemilan, selama diet aku juga tidak makan permen sama sekali, tidak minum minuman yang bersoda, kemudian pokoknya tidak memakan atau meminum yang berasal dari pemanis buatan. Jadi ya gitu deh, aku bener-bener cut semua itu. Yang aku makan bener-bener makanan yang sehat-sehat aja. Itu caraku memperbaiki pola makan selama aku diet. Tapi kalau sekarang karena aku tidak diet, ya aku makan permen, aku minum minuman yang bersoda, tapi sesekali. Kemudian selama diet, aku itu rajin olahraga. Sebenarnya gak rajin-rajin banget sih, tapi setiap sebelum tidur dan bangun tidur, bahkan kadang sore-sore jam-jam 5, jam 4 gitu, aku olahraga. Dan olahraganya itu nggak lama sih, kayak 2 menit, 3 menit, aku itu sit up. Jadi olahraga yang kulakukan itu ya hanya sit up. Tapi selama diet itu, aku memperbanyak pergerakan tubuhku. Misal kayak bersih-bersihkan rumah, nyapu rumah, nyuci pakaian, pokoknya sebisa mungkin aku banyak bergerak supaya energi yang dikeluarkan itu banyak, jadi banyak kalori yang terbakar. Kemudian selama diet aku bakal buat cheat day. Jadi dalam 1 minggu itu aku bakal pilih waktu untuk aku bebas makan apapun. Biasanya itu aku pilih weekend, Sabtu dan Minggu, atau kadang aku lebih milih itu hanya hari Minggu. Jadi supaya tubuh kita itu juga nggak stres. Jadi kita kayak ngasih award ke diri kita, ngasih penghargaan ke diri kita. Kamu udah berhasil nih diet 6 hari, yaudah 1 hari, hari ini, misal hari Minggu, hari terakhir, yaudah bebas makan apapun. Dan di hari cheat day itu, kalian bebas makan apapun asal dikontrol. Dan kalian gak usah khawatir diet kalian selama 1 minggu itu gagal hanya karena 1 hari cheat day.
Jadi tubuh kita itu nggak sebodoh itu, tubuh kita itu pintar. Kalian nggak akan langsung gendut karena hanya makan makanan bebas 1 hari. Yang penting kalian makannya itu dikontrol. Dan untuk hari berikutnya lagi, selesai kalian cheat day, ya udah kalian kembali lagi ke pola makan kalian yang bener, yang kalian buat selama kalian diet. Yang terakhir, kalian nggak boleh lakukan ini selama kalian diet, yaitu menimbang badan setiap hari. Itu gak banget sih, itu bakal buat kalian stres. Misal kayak, oh aku udah diet nih semalam, ya udah aku nimbang hari ini, oh turun 2 ons misalnya. Kemudian besok nimbang lagi, oh semalam aku diet, oh aku nimbang ternyata malah naik 1 ons misalnya, nggak turun tapi malah naik. Itu bakal buat kalian stres. Mending kalian nimbang itu kayak 1 minggu sekali, jadi bener-bener ada jangka waktunya untuk tubuh kalian berproses dulu. Jangan malah nimbang setiap hari, itu malah menciutkan mental kalian untuk terus melanjutkan diet kalian. Semangat diet! So guys, itu dia yang aku lakukan selama aku menurunkan berat badan. Jadi itu adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kita melaksanakan diet. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen kalau misalkan kalian punya pertanyaan, atau kalian pengen aku buat video tentang apa, atau misalkan kalian pengen aku buat video apa-apa saja menu diet yang aku makan selama aku diet. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe dari kalian benar-benar membantu dalam perkembangan channel ini. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih sekali lagi. Dadah!